Segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati pemimpin kita, Bapak Wakil Bupati Tengku Abuya Carkawi Abdul Samad beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala wilayah, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hana kabar ibu-ibu. Alhamdulillah. Ternyata di sini bermacam-macam suku ada. Ada juga orang Gayo sudah disapa. Orang Jawa, pripun kabari api? Orang Minangkabau ada juga, Baakaba lai rancaknya. Orang Batak ada juga, biado halak kita sasudena. Orang Cina ada juga. Tak pula bisa bahasa Cina. Inna akramakum indallah. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berkabilah-kabilah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian bukan yang tegak di sini. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka tujuan pengajian ini, setelah pengajian yang selama ini tak ada takutnya kepada Allah, setelah pengajian hendaknya takutlah dia kepada Allah SWT. Amin. Yang selama ini masih lagi minum khamar, setelah pengajian ini berhentilah hendaknya dia minum khamar. Yang selama ini mabuknya tiap hari, hendaknya mabuknya hanya malam minggu saja. Tidak mabuk sama sekali. Yang selama ini berjudi tiap hari, hendaknya setelah ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pesan dari Pak Wakil Bupati dalam kata sambutan yang tadi singkat padat itu. Saya tangkap bahwa waktu beliau tanya, siap mendengarkan? Siap. Siap hadir? Siap. Siap mengamalkan? Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi semalam kemarin kami sampai, saya tengok jadwal. Nanti kita kemana saja? Kesini, 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 kesini. Terakhir di mana? Benar meriah. Apa? Benar meriah. Memang benar-benar meriah. Dari awal sampai akhir meriah. Yang pertama, apa meriahnya? Qorinya 2 orang. Di mana-mana dari awal pengajian satu saja. Bahkan pernah saya pengajian tak ada qori sama sekali. Di sini qorinya 2. Tadi dari jauh 2 km sebelum tempat lokasi parkir panjang 2 km. Oh, ini mengada-ada saja. Rupanya memang betul, Masya Allah. Sampai di tempat acara, saya hitung jenis kuihnya 7. Saya hitung, tak percaya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu pun terbiasa adalah mandinya. Baru ini terasa mandi dalam kulkas. Masya Allah, luar biasa. Sulaman bajunya pun, coba kita tengok. Bismillah, Masya Allah. Dari tadi, biasanya saya kalau sudah pakai baju menengok ke sana. Dari tadi di mobil nengok ke sini aja. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah dia. Siapa yang sudah pernah membuat baik pada hidup kamu, balaslah dia. Kalau kamu tak sanggup membalas, doakan dia. Semua orang yang sudah berbuat baik, yang membuat saya sampai ke benar meriah ini, balas kebaikan-kebaikannya ya Allah. Amin. Panjangkan umurnya ya Allah. Amin. Beri
berikan yang terbaik untuk hidupnya ya Allah. Dapat saya balas satu persatu. Yang mengundang Ustadz kemari siapa? Banyak. Tapi yang jelas kakak kelas saya, senior saya waktu di pesantren dulu. Senior artinya atasan, bukan senang istri orang. Senior atasan. Saya adiknya, dia kelas 4, saya kelas 3. Waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Orang Aceh, tapi istrinya orang Gayo dari sini. Maka dia bawa saya kemari. Itu hebatnya dia. Lalu kemudian habis pesantren dia ke Mesir. Saya ikut juga ke Mesir. Dia ke Mesir 96, saya ke Mesir 98. Jadi 2 kali saya jadi adik dia. Sekali di pesantren, sekali di Mesir. Makanya kalau dia sudah nelpon saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa datang ke Aceh? Oke. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Banyak yang tak kenal. Coba dulu, saya mau tengok mana orangnya. Ini dia. Ke depan nih Tengku. Duduk sini, tegak sini Tengku. Inilah masanya merintah senior. Selama ini dia aja nunjuk saya. Asli orang Aceh, tapi istrinya orang dari Gayo dan memperoleh gelar doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Kalau kami S cendol aja. Nah, insyaallah. Baik Tengku. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan di masa akan datang insyaallah. Amin. Nah, setelah kita berkumpul beramai-ramai ini, apa setelah ini? Jangan sampai kumpul. Gimana acara di Benar Meriah tadi? Masya Allah, orang ramai. Sesudah itu sampah berserak. Macam mana acara di Benar Meriah tadi? Belum pernah saya menengok orang berkumpul sebanyak itu. Hebat, ramai, meriah. Apa setelah itu? Selop saya hilang. Bukan itu yang diinginkan. Setelah acara ini, maka sholat berjamaah di masjid semakin ramai. Saya tadi mandi jam 4. Dingin. Yang saya bayangkan gimana kalau mandi jam 4 subuh. Tapi jangan khawatir, pokok kayu banyak, bisa masak air panas. Sambil masak air panas untuk mandi, buat kopi. Kopi Gayo pun luar biasa. Saya termasuk orang yang tak suka kopi, jarang-jarang minum kopi. Tapi sampai di sini, begitu saya minum, luar biasa. Jangan minum kopi pahit. Sudah hidup pahit, jangan minum kopi pahit. Dikasih saya gula, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan, apa pesan Tengku Umar? Kalau besok aku hidup, kalau malam ini aku mati, perang melawan Belanda, mati syahid. Kalau besok masih hidup, minum kopi. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali dihisab, dihitung amal kita, bukan berapa kali ke Makkah, bukan berapa kali khatam Quran, bukan berapa kali bersedekah. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Ini masjid sudah cantik, megah, hebat, pemandangannya luar biasa. Gunung, Masya Allah, pemandangan luar biasa. Rasanya entah di mana lah. Melihat gunung puncak, suasana sejuk tenang dengan pohon-pohon yang indah. Nampak pula layang-layang. Sedang mengambil gambar kita. Drone. Saudaraku yang mengambil drone, ambil gambar. Ini benar-benar luar biasa. Di bawah penuh, di dalam penuh, di atas sampai ke atas gedung-gedung. Masya Allah. Begitulah meriahnya di Benar Meriah. Maka sholat berjamaah mesti ramai. Ini kalau diambil gambar dari atas, coba nanti di-upload, masukkan ke FB internet, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Konser dangdut ngebor goyang patah-patah. C. Semua orang bingung, ini acara apa? Kasih tahu ke seluruh penjuru dunia semesta alam, begini orang Benar Meriah kalau mendengarkan pengajian. Allahu Akbar. Mendengar takbirnya bergetar suara, bergoncang tiang aras. Rekam, kirimkan ke Palestina.
mencret orang Israel. Tentara-tentara Israel pakai pampers menyaksikan ramainya tentara pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Gambar bupati kecil, gambar wakil bupati kecil, gambar Pak Sekda kecil, gambar saya Ustaz. Dipilih gambar sedang menunjuk pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar. Cuman ada yang satu saya kurang setuju. Apa? Detailnya dibuat us. Maksudnya ustaz. Mantap. Dalam rangka halal bihalal, Pemda Bener Meriah beserta jajaran dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Ini masyarakatnya berlapis-lapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik, ada yang tak terlalu cantik. Tentara ada, FPI ada, PP ada, Pancasila. Nahdlatul Ulama ada, semuanya ada, berlapis-lapis. Tapi semua ini akan menjadi baik kalau kita bisa bekerja sama. Betul? Kerjasama yang paling hebat, tolong menolong yang paling mantap adalah saat sholat berjamaah. Kalau sudah imam mengatakan takbir, semua ikut takbir. Allahu Akbar. Semua makmum. Pernah tak bapak ibu sholat berjamaah ketika imam Allahu Akbar, tiba-tiba ada di belakang nggak mau? Tapi imam jangan dilawan. Betul? Imam jangan dilawan. Tiba-tiba ada makmum karena imamnya panjang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar. Lama betul imamnya. Imam tak boleh dilawan. Siapa yang melawan imam nanti bangkit di padang mahsyar dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kepala orang bentuk keledai, ini yang melawan imam dulu. Ini melawan imam dulu. Alhamdulillah, imam kita, wakil bupati kita bukan sekedar tengku, bukan sekedar haji, tapi juga buya. Buya itu adalah panggilan untuk ayah, karena dianggap sebagai ayah, dianggap sebagai ulama, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, pepatah petitihnya kata-katanya didengarkan, fatwanya menjadi anutan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh sebab itu patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi selama diajak kepada kebaikan-kebaikan. Insya Allah sholat berjamaah yang paling afdal adalah tentu pemimpin yang menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf, bapak ibu semua menjadi makmum, saya jadi imam. Boleh saya jadi imam? Boleh. Tak boleh saya turun. Setelah salam biasanya imam miring ke kanan. Imam miring ke kanan. Anaknya nanya, "Mak, ya kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan." Imam miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Itu maka imam miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang menghadap ke jamaah. Selesai sholat dia menghadap ke jamaah. Nabi dulu kalau selesai sholat menghadap ke jamaah, Nabi mau memeriksa satu-satu. Asaidun fulan, asaidun fulan, asaidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di ruko, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kantor, jangan ulangi. Datang ke masjid. Kalau tidak sholat ke masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang banyak rumah yang terbakar. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya selesai sholat tak pernah saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan.
Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan. Coba kalau saya wakil bupati, selesai sholat saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan tol, mana kepala kantor, mana. Genggam kekuasaan bisa dipakai. Coba kalau saya yang nanya, mana si Anu, mana Pak RT, mana Pak RW, dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Saya tak ada kekuasaan. Bayangkan kalau Bapak Danyon jadi imam, Bapak Dandim jadi imam, Bapak Danrem jadi imam, tentara jadi imam. Belum sholat anak-anak sudah takut. Saya masuk ke masjid, anak-anak tak kenal sama saya. Kebetulan sholat Jumat, khotib sudah naik, saya datang terlambat, duduk di saf belakang. Anak-anak ketawa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak tak takut. Saya gini kan, dia pulang gini kan saya. Anak-anak tak takut. Tapi begitu masuk bapak polisi dengan bapak tentara, baru batuk aja dia. Pucat anak-anak. Padahal dia baru senyum aja. Takut anak-anak. Begitulah kalau ada kekuasaan dalam tangan. Betul? Oleh sebab itu saudara-saudaraku, solat berjamaah bukan sekedar ibadah, tapi juga kau tolong agama Allah dengan apa yang ada dalam kekuasaan dirimu. Bayangkan kalau yang azan itu kepala dinas, datang dia ke masjid, waktu sudah masuk, kenapa orang tidak sholat? Diambilnya mikrofon, dia yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Entah, kok suaranya yang lain. Siapa yang azan? Kepala dinas. Apa? Langsung potong panting mereka, lari. Kenapa? Kepala dinas yang azan. Sekarang kenapa orang tidak mau ke masjid? Yang azan orang-orang yang sudah mau sakaratul maut. Allahu Akbar, Makanya buat lomba musabaqah azan, juara azan, angkat dia menjadi muazzin di masjid-masjid, musola-musola. Dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Ketika azan dikumandangkan, maka anjing menggonggong. Oh. Kenapa waktu azan berkumandang anjing menggonggong? Karena anjing melihat setan lari pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Betul Pak Ustaz. Kalau azan berkumandang setan lari, ya, maka kampung yang tak pernah dikumandangkan azan, orang bercampur dengan setan. Kalau tidak ada salat berjamaah di suatu desa, di suatu kampung, istahwazat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, suaminya kesetanan, bininya jadi sundel bolong, anaknya jadi hantu setan. Anaknya yang ngebut-ngebut naik motor, itu namanya setan Dracula. Nauzubillah. Oleh sebab itu, dan kemarin dia banyak yang mencari-cari, malam-malam banyak setan mencari, mana paku kemarin yang sudah ditusukkan di tengkuk, rupanya tak dibalikkan lagi untuk mencoblos pilkada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan setan-setan, maka azan berkumandang. Kalau azan berkumandang keras, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari dia. Tapi kalau azan Allah, kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma latihan aja nggak usah lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah azan datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi salat sunnat tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini lillahi taala. Yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli dalam hati aja, nggak pakai usolli. Saya pakai usolli. Ada orang tak mau pakai usolli karena kata dia niat itu letaknya di dalam hati, bukan di bibir. Niat cukup di hati, dan kalau di hati tidak kedengaran. Mana contohnya?
Makanya banyak ibu-ibu yang komplain sama suaminya, "Bang, abang cinta tak sama aku?" "Cinta? Kenapa tak pernah aku dengar?" Kalau kau tak percaya, bukalah dadaku. Akan ada nama di sana. Nama siapa? Mantan. Letak niat dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi. Maka kalau ada orang sholat tidak pakai usolli, Allahu Akbar, sah, karena niat dalam hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was. Kalau dia tak pakai usolli, Allahu Akbar, ini sholat zuhur apa sholat asar? Sholat mukim apa musafir? Sholat jamaah apa sholat qashar? Sholat qobliyah apa sholat ba'diyah? Maka saya pun mengusir was-was dengan usolli. Kau sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi. 3 rakaat apa 4 rakaat? Salasa rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah was-wasnya hilang. Nah, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Jangan sampai tinggal sholat qabliyah. Raka'atul fajri qabliyah subuh 2 rakaat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tadi tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Ustaz Somad, ya, kalau saya terlambat bangunnya Pak Ustaz, apakah tetap qabliyah subuh? Tetap qabliyah subuh. Kau bangunnya jam berapa? Jam 8.30. La ilaha illallah. Belilah jam weker yang bisa membangunkan. Beli jam 2, 1 jam bunyi kring, jam weker. Yang satu lagi jam HP, setel lagu. Lagunya apa? Lagu Pasha Ungu, mati. Kan ada lagu mati itu kan? Ada mati, lagu mati. Itu untuk yang anak muda. Kalau untuk yang ibu-ibu, setel lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil. Mendengar lagu Bila Israel, bangunlah. Nah, sudah dibuat 2 jam nggak juga bangun. Pergi ke toko jam di Benar Meriah, cari tukang jam. Mana toko jam? Assalamualaikum Pak tukang jam. Ya, saya mau beli jam. Jam model apa? Jam yang bisa menyipak, supaya jam-jam 1 lupa. Bangunlah, jangan sampai tidak sholat subuh. Manama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Siapa yang tadi tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan WC, toilet setan. Sedangkan WC orang aja bau setan, apalagi WC setan. Tak mungkin bau orang. Oleh sebab itu sholat, alhamdulillah, semua yang hadir ini pasti tadi sholat subuh. Dari bunyi aminnya tak yakin. Yang lalu biar berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Maka saya senang tablik akbarnya dibuat sore petang, nanti pulang, dan kabarnya malam ini ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Pulang, jangan tidur terlalu lama. Karena kalau tidur lama payah bangun subuh. Habis sholat isya, duduk-duduk sebentar, tidur. Saya tak biasa Pak Ustadz tidur cepat. Jam 9, jam 10 paling lama tidur, supaya cepat bangun, mudah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Singgah beli antimu. Nanti malam jam 4 bangun. Jam 2 bagus tahajud, mantap. Kalau tak bisa jam 2, jam 3. Jam 3 tak bisa, jam 4. Jam 4 sampai jam 5 sholat tahajud. Bangun. Itulah buka pintu rezeki. Rezeki yang masih tersangkut di langit diturunkan Allah. Amin.
Rezeki yang masih tertanam dalam tanah dikeluarkan Allah ke atas, amin. Rezeki yang masih jauh di atas bukit turun ke bawah, amin. Rezeki yang sulit susah dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis, yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya, amin. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula, amin. Mentang-mentang istri di sana, sini mau amin. Rupanya bininya nengok dari jauh. Mau sini. Sebalik, Bang, kenapa waktu Ustaz tadi bilang mudah-mudahan nikah abang amin? Untuk anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunlah. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati laki-laki. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat berjamaah. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Diambilkannya air. Wake up my darling, wake up my honey. Dibentangkanlah istri sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Bang? Di bawah mihrab cinta. Usalli sunnat tahajud rak'ataini imaman. Dulu waktu masih lajang sendiri, usalli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang kau sudah punya makmum, imaman. Makmumnya berapa orang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Insya Allah. Tak ada yang lain, tak ada. Yang itu kemarin, Bang, jangan kenang-kenang lagi. Sholli sunatan tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, seingat Adinda sholat tahajud itu macam sholat tarawih. Kemarin tarawih kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa abang tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Kalau kebetulan kalian adik-adikku nanti mana tahu nikah dapat imam silent, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan aku imam walaupun tak berbunyi. Aku bersyukur ya Allah, jam 4 malam dia masih membangunkan aku tahajud, sedangkan kawanku sebelah suaminya pulang jam 4 malam dalam keadaan sakau, pulang dalam keadaan mabuk, tapi dia masih membangunkan aku. Aku tak peduli dia berbunyi tak berbunyi, nanti lama-lama kalau dijaga berbunyi juga itu. Bersyukur, jangan terlalu banyak minta-minta, jangan direngek-rengek. Itulah abang gimana yang tak berbunyi. Insya Allah, rupanya dia baru tobat seminggu menjelang menikah. Bersunatnya pun baru seminggu itu. Syukurlah, mudah-mudahan dia menjadi suami yang soleh di masa akan datang, insyaallah. Amin. Tiba-tiba setelah itu sholat subuh, Adinda, kau sholat di sini, abang ke masjid ya. Iya, itulah ciri laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, sedangkan laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu, Ustadz Somad, dulu saya menikah sama dia karena menengok mobilnya besar. Dulu saya menikah sama dia karena dia PNS. Dulu saya nikah sama dia karena dia pengusaha. Setelah menikah barulah saya sadar, rupanya dia tak sholat Pak Ustadz. Akhirnya saya sekarang risih, rasa tidur sama babi hutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Banyak anak-anak gadis yang cantik jelita baru saja menikah, risau menengok suami Pak Ustadz. Saya sedang duduk di atas sajadah malam, tiba-tiba dia pulang mabuk, tiba-tiba pulang mulutnya bau. Bau apa? Bau hantu. Khamar, judi,
zina. Salah siapa? Dia tak solat dari dulu atau sekarang? Dari dulu nggak solat Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah kami orang tak baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi akhirnya setelah mendengarkan pengajian Ustaz, saya akhirnya mencari jalan. Hidup ini mau kemana? Nanti akhirnya masuk liang kubur, liang lahat. Ditanya malaikat mungkar nakir, malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya saya taubat. Tapi suami saya belum juga taubat. Gimana nih Pak Ustaz? Kita doakan selesai acara ini, semua suami yang belum sholat, mudah-mudahan sholat hendaknya mereka insyaAllah. Yang belum juga ke masjid, mudah-mudahan mereka maulah rendah hati di belakang imam. Tak juga mau di belakang imam, mudah-mudahan besok mereka di depan imam. Apa maksudnya di depan imam nih? Sholat jenazah. Sombong, tak mau ke masjid, diajak imam ngejek. Ada anak-anak muda ke masjid ngejek. Mau ke mana? Mau ke masjid bang, kirim salam ya sama Tuhan. Ada orang mau sholat ke masjid, diajaknya. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Itulah si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Sabar. Kalau ada kalian anak-anak muda yang sudah hijrah diejek orang, kalian diam saja. Kalau dia ngejek terus, diam. Dilemparnya kalian pakai batu, lempar dia pakai bunga. Ambil bunga, lemparkan. Begitu cara membalas. 2 kali saya sudah dilemparnya pakai batu, ambil bunga, lemparkan. Sudah 3 kali Pak Ustaz, ambil bunga, lempar, yakinkan potnya ikut sekalian. Mana yang paling besar pot? Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka diejeknya juga, tenang aja. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kapilah berlayu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak. Tadi aku bilang kau aja yang merasa anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sampai di masjid, jangan tinggal salat qabliyah. Rugi orang yang tak salat qabliyah. Man shalla 12 rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat sehari semalam. Dibangunkan satu istana di dalam surga. Yang sudah melaksanakan semoga istiqomah, yang belum melaksanakan nanti habis maghrib salat sunat ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Abang. Kenapa abang setiap sholat bacaannya ayatnya Qul huwallahu terus? Adinda, datang seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini kalau sholat ayatnya Qul huwallahu terus, ayatnya Qul huwallahu terus. Kenapa begini? Nabi manggil dia, mari kemari. Kenapa kalau kau sholat ayatnya Qul huwallahu? Kenapa kau sholat ayat Qul huwallahu terus? Inni uhibbuha, aku cinta pada Qul huwallah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Abang bukan tak hafal ayat yang lain, hafal lah bang, tapi abang cinta pada Qul huwallah. Kenapa? Karena di dalam Qul huwallah itu ada nama ustadz abang. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal sholat sunat. Setelah itu barulah sholat fardu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Amin. Banyak orang sekarang tak mau mengucapkan amin. Kiri kanan amin. Dia amin. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Maka kuat-kuat amin. Semua mengucapkan amin. Ada pula yang satu nih, Bapak. Selesai sholat tanya, kenapa aku bilang Bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut mertua Amin. Bapak. Karena baru belajar Islam dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini ucapkan amin. Amin. Kenapa kau sebut nama mertuamu? Kata Ustaz Somad, tak apa-apa. Dah, selesai itu ayat. Ayat imam ni Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih apa musabakoh ini? Kenapa? Rupanya qori dari benar meriah yang luar biasa. Pokoknya ikut saja di belakang. Kalau bacaannya panjang, jangan unjuk rasa. Ganti imam, turunkan imam, turunkan imam, ganti imam kulhu, ganti imam kulhu. Ikutlah dia selama masih batas. Lalu kemudian selesai itu, kebetulan sholat subuh. Sami Allahu liman hamidah. Bacanya pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang imam ini panjang. Sami Allahu liman hamidah. Mana ada alif di situ? Kan pendek. Sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat tanya, Pak Imam, ya, kenapa panjang Hamidah tadi? Rupanya nama bini dia Hamidah. Inilah orang ada kepentingan. Ya sebenarnya bininya dengar di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت. Yang diaminkan cuma 5, sisanya ikut makmum baca. Fa innaka taqdi wa yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan dulu. Selesai sholat tanya kawan, kau hafal doa kunut? Hafal. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, aku baca. Kenapa kau tengok muncung aku? Kau tengoklah tempat sujud. Sholat itu jangan nengok mana-mana. Kiblat sholat itu ada 3. Wajah mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat, hati mengingat Allah. 3 kiblat. Mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat Ka'bah di Makkah, hati mengingat Allah. Makanya sholat tak boleh nengok belakang. Cantik lampu besar. Mantap kaligrafi. Nah, ada juga cicak kawin. Allahu Akbar. Sujud. Ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Jantung inilah menyemburkan darah. Makanya kalau jantung sampai dililit oleh lemak kolesterol, kalau banyak gula darah membeku. Coba cuci tangan habis makan rendang santan, cuci tangan, masukkan tangan ke tempat kobokan cuci tangan, habis itu coba tengok, menggumpal minyak-minyak santan, begitulah darah membeku karena banyaknya 2 yang merusak, lemak dan gula. Coba masukkan gula ke dalam kuali, biarkan, akhirnya sendok melekat, begitulah membeku. Makanya ada orang mati mendadak. Kenapa? Serangan sakit jantung. Pernah tak dengar pengajian orang sakit? Dia meninggal kenapa? Kena kurat. Syanun meninggal kenapa? Kena pandu. Serangan jantung. Kenapa? Karena banyak
santan dan gula, akhirnya membeku. Oleh sebab itu maka orang yang banyak sujud, Allahu Akbar, ini darahnya susah naik ke atas. Kenapa? Karena salurannya macet, mampet. Tapi dengan banyak-banyak sujud, maka dari jantung mudah naik ke otak, karena kepala turun ke bawah. Sujudlah, tapi jangan sekarang. Kalau bapak ibu sujud semua, gimana saya mau ceramah? Menyemburlah darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau tak sempurna darah naik, itulah orang kena penyakit stroke mati sebelah. Takut pula kita. Nah, orang yang banyak sholat, banyak sujud, maka sujudnya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Bapak ibu selama ini pilih yang mana? 3, 1 nafas pula tuh. Pelan-pelan lah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Biarkan darah dari jantung turun ke otak, terasa dia turun. Napas ditahan Pak Ustaz, napas ditembuskan. Karena dengan paru-paru waktu sujud itu sehat kita. Makanya sajadah dicuci. Jangan sampai waktu sujud menahan nafas. Allahu Akbar. Makanya tak boleh tidur-tiduran di masjid. Tidur di masjid telentang. Di emperan boleh, iktikaf di emperan, masuk ke dalam alas pakai. Ini tidur di masjid telungkup, tumpahlah sambal belacan. Pas tempat sujud. Ustaz Somad ceramah, yang paling afdal adalah waktu sujud, doanya makbul. Imam lama sujud, makmum nahan nafas di belakang sampai biru. Imam bangkit, Allahu Akbar, makmum di belakang, Alhamdulillah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Firdaus, bukan waktu di Taman Raudhah, tapi kapan? Ketika waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau waktu sujud tidak boleh pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya, mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati. Apa yang kau doakan tadi? Rahasia dong. Tentu doa kita tak sama. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Tak sama. Kenapa dia minta hujan? Dia nanam sawit. Yang satu minta panas, nanam karet. Tapi keduanya sama-sama minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lajang-lajang tentu dia minta nikah. Yang sudah nikah tentu minta nikah sekali lagi. Istrinya meninggal, ibu mau marah. Udah selesai itu duduk. At-tahiyatul mubarakatuh. 3 jari ditekuk, 1, 2, 3. Ibu jari melingkar. Di mana melingkar? Di ujung jari. Oh, tidak melingkar, diletakkan di pangkal. Ada yang begini. Oh, di ujung. Letakkan di ujung jari. Gini. Letakkan di pangkal jari. Gini. Turun. At-tahiyatul. Telunjuk naik pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Karena dulu orang musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut. Oh, butuh sendiri. Ya nah. Maka setelah Islam datang tak boleh lagi menunjuk berhala, tak boleh. Angkat saja telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang saya amalkan. Saya telunjuk, saya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ustaz, kawan saya di sebelah itu bergerak-gerak. Kalau mazhab Hanafi mengangkatnya 2 kali, naik sekali, turun sekali. Asyhadu alla ilaha illallah. La naik, Allah turun. Kalau Maliki, Hambali, setiap lafaz Allah. Hambali, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap lafaz Allah naik, itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak, at-tahiyatul barakatuh. Saya tidak mengamalkan itu. Tapi kalau saya sholat di Makkah, di Mesir, ada yang di sebelah gitu, saya cuek aja. Itulah Pak Ustadz, maka saya tak mau sholat ke masjid. Kenapa? Terganggu mata saya nengok telunjuk. Siapa nyuruh kau nengok telunjuk? Mata menengok tempat sujud. Tapi waktu tasyahud, mata menengok ujung telunjuk supaya khusyuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah nengok telunjuk orang. Yang saya tengok telunjuk saya. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu tengok batu cincin. Mak solar aja. Lumut aja. Oh, Ustaz nyindir cincin kami ya. Dah. Sesama pemakai cincin tak boleh saling nyindir. Saya pun pakai juga. Ustaz Somad, cincin Ustaz tuh katanya ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja jangan makan.